see several armed guards in here. Jump when you hear the bass. Jump. Make you conceptualize. What's going on? Your mind, jump when I'm inside. Setelah kejadian itu, Bob Lee lalu membuat rencana dengan meminta Isaac untuk mencarikannya senapan anti-tank berkaliber besar dan diperlihatkan dia membuat sebuah peluru spesial untuk senapan Black King. I've got a different idea. It's gonna raise eyebrows. I don't care, call it in. Di sini Bob Lee lalu mendatangi Lon Scott untuk membuat perjanjian langsung dengannya. Setelah memastikan kalau keluarganya aman, Bob Lee lalu mengatakan kalau dia akan menyerahkan Annex B dan memberikan kesempatan kepada Lon Scott untuk menembaknya, asal dia membebaskan istri dan anaknya, yang membuat Lon Scott langsung menyetujui tawaran itu. Sorry about your lunch choice. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya sampai di tempat yang sudah disepakati oleh Lon Scott sebelumnya untuk melakukan pertukaran. Diperlihatkan juga Isaac dan agen Memphis yang ikut memantau dari kejauhan menggunakan senapan kaliber besar pesanan Bob Lee. Di sini agen Memphis sempat melihat sebuah mobil yang dia duga berisi anak dan istri Bob Lee yang berpapasan dengan mobil lain dan berhenti cukup lama seperti sedang mindah-mindahin barang. So, karena curiga, dia lalu mengikuti mobil yang menjauh dari area pertukaran sementara mobil box yang satu menuju ke arah Bob Lee. Ternyata, mobil itu hanya berisi Payne dan Julie, di mana terlihat di sini tangan Payne sengaja diikat dengan shotgun yang dikaitkan ke leher Julie. Jadi kalau misalkan dia kesandung atau batuk, otomatis shotgunnya langsung jeder. Dan inilah alasan kenapa Bob Lee meminta Isaac untuk menyiapkan senjata besar. Lanjut, Bob Lee yang udah emosi mencoba untuk menanyakan keberadaan putrinya kepada Payne. Namun tiba-tiba, tembakan pertama Lon Scott meleset. Ternyata sebelumnya Bob Lee mendatangi rumah Lon Scott bukan tanpa rencana. Dia sudah mengacak-ngacak settingan scope kali 8 di senapan milik Lon Scott sehingga dia pede aja mengajukan pertukaran plus free tembakan jarak jauh untuk membebaskan istrinya. Lalu saat Lon Scott mengambil peluru untuk tembakan ketiga, tiba-tiba ternyata peluru yang diambilnya adalah peluru yang sudah dimodif sebelumnya oleh Bob Lee agar meledak di tempat, yang akhirnya menyebabkan Lon Scott kehilangan setengah wajahnya. Isaac yang menyadari kalau Lon Scott udah knock, langsung mengambil kesempatan untuk menembak lengan Payne hingga putus sehingga Bob Lee bisa membebaskan istrinya. Julie yang dari awal ngampet emosi pada Payne, lalu mencoba untuk menanyakan keberadaan putrinya kepada Payne. Dan berhubung Payne masih ngeyel gak mau ngasih tahu, akhirnya Payne menyusul Lon Scott ke alam baka. Di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang mencoba menghubungi Bob Lee. Dia melaporkan bahwa mobil yang dicurigainya ternyata berisi orang suruhan Krukov yang membawa putrinya. Namun di sini agen Memphis berkata kalau dia tidak bisa lagi mengikuti putri Bob Lee karena ternyata putrinya dibawa ke kedutaan Rusia oleh Krukov. Jadi peran kantor kedutaan itu adalah perwakilan kecil sebuah negara yang ada di negara lain dan wilayahnya nggak bisa sembarangan dimasukin sama otoritas negara tempat kedutaan itu berada. Makanya di sini agen Memphis tidak bisa berkutik begitu melihat putri Bob Lee dibawa masuk ke sana. So Bob Lee dan timnya menyusun rencana penyelamatan untuk putrinya yang ditahan di dalam kantor kedutaan Rusia. Di sini agen Memphis mendapatkan info kalau dubes Rusia sedang menghadiri acara di luar kedutaan. Mereka lalu membagi tugas untuk mengkonfrontasi Pak Dubes. Julie bertugas untuk membuat keributan dan memberitahu Pak Dubes kalau putrinya dibawa oleh Krukov ke kedutaan Rusia. Dan Isaac berperan sebagai agen yang mendukung Julie. Jadi seolah-olah akan terjadi kekacauan yang mengancam kedutaan besar Rusia yang mengharuskannya untuk kembali ke kantor kedutaan. Lalu Bob Lee memanfaatkan kejadian itu untuk menyamar sebagai salah satu pengawal Pak Dubes agar bisa masuk ke kantor kedutaan. Di sisi lain diperlihatkan Krukov yang sedang ditemui oleh seorang penasihat presiden di bidang keamanan bernama Patricia.
Kedatangannya itu bertujuan untuk meminta Krukov melepaskan putrinya Bob Lee, karena Krukov dinilai sudah kelewatan. Awalnya Krukov menolak karena menganggap Patricia bukanlah atasannya. Namun di saat yang bersamaan, Pak Dubes menelpon Krukov untuk menanyakan hal yang sama. Fine, but it needs to happen now. Good luck, Mr. Krukov. Di sini Krukov berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berjanji akan segera membebaskan permasalahan yang sudah dia mulai. Hal ini menegaskan kalau ternyata Pak Dubes sama sekali tidak tahu menahu tentang tindakan yang dilakukan Krukov. Документы, где твои документы? Kembali ke Bob Lee yang sedang menyamar sebagai salah satu pengawal Pak Dubes. Di sini dia dihadang dan tidak diperbolehkan masuk ke kantor kedutaan karena tidak bisa menunjukkan kartu anggotanya. Namun Pak Dubes yang menyadari penyamaran Bob Lee malah menolongnya untuk masuk ke sana. Di sini Pak Dubes mengatakan kalau dia tidak ada kaitannya soal tindakan Krukov yang juga dinilainya sudah kelewatan. So dia memberikan akses kepada Bob Lee untuk mengambil putrinya yang ditahan di sana. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya berhasil menemukan putrinya. Dia lalu membuat api untuk memancing alarm kebakaran agar dia bisa mengelabui satpam dan keluar dari kantor kedutaan dengan aman. Setelah berhasil keluar dari kedutaan, Bob Lee lalu bertemu dengan istrinya untuk mengamankan putrinya. Dia lalu menyuruh mereka berdua menunggunya di sebuah hotel yang berada tidak jauh dari sana. Sementara Bob Lee berkata kalau dia akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mengamankan istri dan anaknya, Bob Lee lalu menelpon Ishak. Di sini dia kembali meminta Ishak untuk menyampaikan pesannya kepada Krukov, yang intinya adalah undangan geger geden untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Krukov lalu menerima tantangan itu. Namun di sini dia hanya mengirim pasukannya untuk menghabisi Bob Lee, sedangkan dia sendiri menuju ke hotel tempat istri dan putri Bob Lee bersembunyi. Jadi ternyata saat putri Bob Lee diculik sebelumnya, Krukov memberinya makanan yang sudah diselipkan alat pelacak super kecil untuk memonitor pergerakannya kalau dia berhasil dibawa kabur. Kembali ke Bob Lee, diperlihatkan di sini dia sudah bersiap dengan skin muka kerak wajan untuk menghadapi pasukan yang dikirim oleh Krukov. Sesampainya anak buah Krukov ke sana, mereka langsung ditembaki oleh Bob Lee. Namun ketika mereka mulai menyebar, membuat Bob Lee tetap terpojok karena kalah jumlah. Di sisi lain, FBI yang juga mengetahui aksi geger geden tersebut dari Ishak juga langsung menuju ke TKP. Kembali ke Bob Lee, di sini musuhnya yang udah berpencar menggunakan bom asap untuk menyamarkan mereka. Namun dengan pengalamannya, Bob Lee memancing mereka dengan menggunakan batu untuk mencari lokasi asal arah tembakan. Sampai akhirnya Bob Lee hanya memiliki satu peluru lagi. Di sini agen Memphis dan Ishak datang menolong dan berhasil menyingkirkan beberapa musuh, walaupun mereka juga terkena tembakan. Sementara itu, Krukov yang sudah berada di hotel tempat Julie dan anaknya langsung menghampiri kamar Julie dan menanyakan keberadaan Annex B. Namun karena di sini Julie nggak tahu apa itu Annex B, dia otomatis nggak bisa ngasih jawaban dan berujung ditembaki oleh Krukov dari luar. Dalam keadaan panik, Julie langsung menelpon Bob Lee dan lapor kalau Krukov sedang mengamuk di depan kamarnya. So Bob Lee langsung bergegas menyiapkan senapannya. Di sini Bob Lee meminta agen Memphis untuk menembak beberapa kali ke arah mobil Krukov untuk memancingnya keluar. Lalu setelah Krukov terpancing keluar, dengan rumus Pythagoras, perhitungan arah angin, rumus laba rugi, dan perhitungan datang bulan, Krukov dikirim kembali ke rahmatullah. So, acara geger geden pun berakhir dan Bob Lee mengalahkan musuh-musuhnya. Namun karena di sini statusnya masih tersangka, FBI lalu menangkapnya untuk menjelaskan masalah yang menimanya akhir-akhir ini secara ofisial. It's gonna be fine. You know he's innocent. Singkat cerita, Bob Lee dan pengacaranya lalu dipertemukan dengan Patricia, seorang penasihat bidang keamanan negara yang sebelumnya menemui Krukov. Di sini dia mengajukan pembersihan nama Bob Lee asal dia mau menyerahkan Annex B kepadanya.
Bob Lee lalu berkata kepada Patricia jika ingin mendapatkan Annex B, maka dia harus memintanya dari kedutaan Rusia karena Bob Lee meninggalkannya di sana saat menyelamatkan putrinya. So dia akhirnya membebaskan Bob Lee karena tidak terbukti bersalah atas konspirasi penembakan Presiden Ukraina. Dan di sini diperlihatkan bagaimana mereka mengatur cerita yang akan di-share ke publik, yaitu Lon Scott menghabisi Krukov karena aksi mereka diketahui oleh FBI dan akhirnya bunuh diri. For the assassination. You're an easy man to believe in. Beberapa bulan setelah kasus konspirasi yang menimpa Bob Lee, diperlihatkan di sini Bob Lee dan keluarganya sudah kembali hidup normal. Bob Lee lalu mendapat undangan upacara penghargaan untuk mengenang rekan marinirnya yang akan diadakan di Jerman. Singkat cerita, begitu sampai di Jerman, Bob Lee dan rekan-rekannya menyempatkan untuk pergi ke bar bersama-sama untuk chill sambil melepas kangen karena udah lama nggak ketemu. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang sniper rival dari Bob Lee Swagger waktu di Afghanistan bernama Solotov. Terlihat di sini dia sedang mengawasi Bob Lee dan teman-temannya dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, di tengah upacara penghargaan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang nyamar jadi polisi lokal dan langsung menembaki mereka. Di sini Bob dan yang lainnya berusaha melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan beberapa musuh. Namun setelah Bob Lee menembak salah satu musuh untuk membuat jalan keluar, tiba-tiba rompi bom yang dipakai orang itu meledak sehingga menewaskan satu lagi teman Bob Lee. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh tembakan Solotov dari gedung sebelah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Bob Lee menyadari sesuatu yang ganjil, di mana intinya dia meyakini kalau ada seorang sniper yang berperan sebagai pemain cadangan untuk memastikan serangan itu berhasil. Karena di sini Bob Lee menyadari sesaat sebelum bom rompi tersebut meledak, kaca depan hotel lebih dulu pecah, yang menegaskan kalau ledakan itu bukan dipicu oleh detonator, melainkan karena tembakan yang mengenai bom tersebut. So, lagi-lagi dengan rumus Pythagoras dan perhitungan laba rugi, dia menduga kalau tembakan itu berasal dari sebuah kamar apartemen yang tidak berada jauh dari TKP. Dia lalu mengajak salah satu temannya ke sana untuk memastikan dugaannya. Begitu sampai di sana, dia malah menemukan mayat perempuan yang mereka duga menjadi saksi penembakan itu. Karena merasa kurangnya bukti untuk menemukan si penembak, so mereka langsung cabut dari tempat tersebut. Di sisi lain, Isaac yang saat ini berada di Thailand setelah sebelumnya memilih pensiun dini, waktu lagi scroll-scroll TikTok, dia tidak sengaja melihat berita penyerangan yang menimpa Bob Lee dan kawan-kawan. Dia menduga kalau serangan itu juga berkaitan dengannya, karena akhir-akhir ini dia merasa seperti diawasi gerak-geriknya. So dia langsung mengajak istrinya untuk pergi dari tempat itu. Dan ternyata dugaan Isaac terbukti benar, di mana siangnya orang-orang yang mengawasi mereka muncul dan langsung menembaki mereka berdua yang akhirnya membuat istri Isaac terkena tembakan. Kembali ke Bob, diperlihatkan dia sedang mencari temannya yang sebelumnya terkena tembakan dan dibawa ambulan. Di sini dia mendapat info kalau temannya itu sudah dipindah ke PKU Pusat. Namun anehnya para petugas di sana tidak menemukan catatan pemindahannya, yang membuat kecurigaan Bob Lee semakin besar. Dia lalu meminta bantuan salah satu temannya yang bernama Theo untuk menyelidikinya. Akhirnya dari rekaman CCTV terlihat kalau rekannya dibawa oleh seseorang yang wajahnya sengaja ditutup-tutupi. Di sini dugaan Bob Lee semakin kuat dan dia berasumsi kalau kejadian yang menimpa mereka bukanlah tindak terorisme melainkan murni pembunuhan alias mereka sedang diincar. Singkat cerita, setelah melakukan investigasi singkat, Bob Lee dan temannya menemukan fakta bahwa orang-orang yang menyerangnya menggunakan paspor palsu yang dikeluarkan dari sebuah negara kecil bernama Malta. So mereka langsung merencanakan penyergapan konsulat Malta untuk mencari info siapa orang yang membeli paspor palsu tersebut.
Lalu dengan sedikit shock terapi untuk menakut-nakuti, Pak Konsulat akhirnya memberitahu kalau paspor palsu itu disuplai untuk sebuah organisasi bernama Bulan Sabit Emas dan dikirim ke sebuah gudang yang tidak jauh dari sana. Namun gak lama berselang, agen Memphis datang dan menghampiri Bob Lee. Kedatangannya ke sana sebenarnya adalah untuk mengawal kepulangan Bob Lee dan yang lainnya. Bob Lee lalu menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan agen Memphis untuk menyelidiki tentang Bulan Sabit Emas. Dia lalu meminta waktu sebelum pulang untuk mendatangi alamat yang baru saja diberikan oleh Pak Konsulat. This must be where they made the vests. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Ishak yang sedang berusaha untuk kabur dari Thailand. Saat Ishak menuju ke sebuah tempat fitness untuk mengambil uang dan paspor yang disimpannya di sana, ternyata dia diikuti oleh orang yang berusaha menghabisinya. Di sini Ishak mampu melumpuhkan orang itu, namun begitu dia keluar, ternyata istrinya sudah tewas di dalam mobil. Kembali ke Bob Lee, diperlihatkan dia sudah sampai di sebuah gudang tempat di mana Pak Konsulat mengirim paspor palsunya. Namun gudang itu ternyata sudah kosong yang menegaskan kalau rencana mereka sudah bocor. Di tengah kebingungannya, Bob Lee lalu menerima telepon dari agen Memphis. Dari pencarian singkatnya, dia mendapatkan info tentang keberadaan Bulan Sabit Emas dan memberitahu Bob Lee untuk segera mengecek ke sana. So Bob Lee dan kawan-kawan langsung menuju ke sana. Namun yang mereka temukan di sana hanyalah orang-orang yang sudah meninggal dan saat mereka mengecek lantai atas, mereka menemukan satu orang yang sudah dipasangi bom dan saat itu juga langsung meledak. Ternyata beberapa saat sebelumnya diperlihatkan Solotov mendatangi tempat itu. Di sini diketahui fakta kalau ternyata orang-orang itu yang menyewa Solotov untuk membunuh Bob Lee dan kawan-kawannya. Namun misi itu dianggap gagal dan terlihat sempat terjadi cekcok di antara mereka. If I should be worried. Setelah kejadian itu, keesokan harinya diperlihatkan Solotov yang dibantu 2 orang untuk melarikan diri melewati perbatasan menuju Amerika. Lalu untuk menghilangkan jejak, Solotov membunuh kedua orang tersebut.